Kalau kalian punya budget 300-400 jutaan, pengen beli mobil yang kelihatan wah, simbol kesuksesan, tapi nggak mau ribet, karena ini mobil ya cukup awet untuk sebuah Mercedes-Benz. Yes, 300-400 jutaan dapat Mercedes-Benz W205 kayak gini sekarang. Apalagi ini mobil ya, yang generasi barunya kan udah keluar, tapi generasi barunya itu nggak membuat generasi yang ini terasa kuno. Serius, ini mobil 2015, 2016 ya, dan kebetulan yang kita pegang ini 2018 ya, pemakaian 2019. Ini mobil nggak ada kuno-kunonya sama sekali, masih kelihatan keren. Dari depan, samping, belakang, itu kalau kondisinya kinclong banget dan kayak baru, orang ngira, wih mobil baru nih, ya nggak sih? Padahal harganya 300-400 jutaan. 300-400 jutaan kalian bisa dapetin mobil kayak Innova mungkin, Fortuner, Pajero Sport yang bekas-bekasan, ya kan? Tapi bisa dapat mobil yang pas parkir, wih, langsung semuanya hormat. Nah, pertanyaannya, kan udah keren nih, harganya terjangkau. Pajaknya berapa? Nah, nih pajaknya nih, kita lihat ya. Mahal nggak? Nah, ternyata kalau kita lihat, PKB-nya itu sekitar 7,4 juta rupiah. Di luar dari sumbangan wajib, biaya administrasi, biaya TNKB segala macem. Ya, total 7,8 juta rupiah per tahun lah ya. Ya emang lebih mahal dibandingkan dengan Fortuner, Pajero, Innova yang rata-rata di 5-6 jutaan. Kalau yang 2023-2024 mungkin sekitar sama 7,5 jutaan ya. Tapi ngomong-ngomong soal pajak nih ya, ini ada info bagus banget dan kalian pasti nggak mau kelewatan. Karena Pemprov DKI Jakarta ini lagi merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-497. Di mana mereka membebaskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mulai dari tanggal 11 Juni 2024 sampai tanggal 31 Agustus 2024. Jadi, jangan sampai kelewatan nih. Langsung aja ke gerai Samsat terdekat atau kalian bisa pakai smartphone kalian, download aplikasi Signal di Play Store atau di App Store. Kemudian kalian tinggal registrasi, verifikasi data, pakai OTP, termasuk email kalian juga. Dan kalian langsung masukin aja kendaraan mana yang mau kalian masukin ke dalam aplikasi Signal. Habis itu masukin NRKB-nya, masukin nomor rangkanya. Terus kita lengkapin alamat untuk pengiriman dokumennya nanti. Dan kalau udah, langsung aja pilih channel pembayaran. Ada banyak banget opsinya. Tinggal bayar, kalau udah langsung tunggu aja, nanti dokumennya langsung dikirim ke rumah. Cepat dan efisien kan? Tapi kalau teman-teman telatnya lebih dari setahun, kalian harus bayarnya ke kantor Samsat Induk. Gak bisa ke aplikasi atau gerai Samsat biasa. Nah jadi buat teman-teman langsung aja bayar pajak kendaraan kalian, atau yang mau balik nama langsung aja sekarang. Jangan sampai kelewat dari 31 Agustus 2024. Nanti sanksi administrasinya ada lagi. Lanjut ke W205. Yes, ini mobil masih ganteng banget ya, lihat dong. Ini depannya kebetulan sama ownernya udah diganti ke grill yang baru. Ini grill yang pakai titik-titik banyak gitu ya. Kalau yang sekarang itu logo Mercy-nya banyak, ini yang model lama nih. Dan karena ini adalah AMG line, jadi ada C250, C250 AMG line. Nah yang AMG line itu dia dapat sport suspension sama bumper depan sampai ke belakang itu yang AMG style. Tapi sebenarnya kalau kalian mau cari nyaman, jangan cari yang AMG line. Kenapa? Karena yang AMG line itu susah ya ngomongnya ya. Dia suspensinya pakai sport suspension, lebih keras. Sedangkan yang C180 atau C200 itu suspensinya pakai yang standar, itu suspensinya enak banget. Dan mobil ini kalau bawaannya, bannya tuh pakai run flat tire. Biasanya kalau bawaannya RFT itu keras banget. Dan ini pun juga pakai Techno Sports, jadi bukan ban yang comfort, ban yang keras. Kalau kalian merasa mobil ini satuannya terlalu keras gitu bannya ya, ganti aja ban yang nggak pakai embel-embel sport, cari yang comfort ya. Apalagi yang comfort tuh biasanya redaman kabinnya lebih bagus. Dan untuk yang C300 AMG Line, lihat dong, ini kaliper remnya besar sekali, cakramnya segede gini, itu sama Mercedes-Benz, cuma ini kotor aja ya, jadi nggak begitu kelihatan. Peleknya sendiri dia ukurannya besar karena dia pakai ukuran R18 dan bintang 5-nya ini peleknya cakep sih, gue suka. Terus ke belakang, mesin longitudinal ya, jadi di sininya itu ada space ya. Meskipun dia wheelbase-nya panjang, tapi interiornya nggak selega itu karena antara jarak ban sampai ke bodi itu jauh gitu. Kalau mobil-mobil Jepang kan biasanya dipepetin sini kan, moncongnya di depannya bikin panjang. Kalau ini nggak, moncong depannya pendek, ke sininya dikasih space lagi. Lihat, tarikan bodinya sampai ke belakang, semuanya sempurna. Bahkan gue lebih suka
tampilan bentuk belakangnya W205 dibandingkan dengan generasi terbaru yang jadi nyipit ya. Kalau kalian gimana? Coba komen di bawah. Ini bentuk belakangnya masih cakep, masih bagus dan nggak kelihatan kuno ya, karena bentuk belakangnya ini tuh sebenarnya mirip banget kayak S-Class. Dan di sini tuh kayak ada sedikit ductile ya. Pokoknya nggak ada yang salah sama desain W205. Dari depan, samping, belakang cakep. Mungkin ini adalah C-Class yang paling cakep yang pernah dibuat Mercedes-Benz. Terus ke bagian bawahnya, knalpotnya di sini adalah knalpot palsu ya, karena knalpotnya itu ada di dalam lagi. Jadi ini dia cuma hiasan doang. Dan di sini ada tulisan EMG, ada C300, tapi bukan EMG beneran. Oke, kita buka bagasinya, dia sudah pakai elektrik. Dan bagasinya juga cukup lega. Khas Mercedes-Benz ini semuanya dikasih plastik, dikasih liner-liner yang bagus. Dan di bawah sini nggak ada ban serep ya, ada tire repairment kitnya, sama di situ ada akinya. Jadi akinya ditaruh di belakang sama Mercedes-Benz. Kalau kita mau bawa barang yang panjang, tinggal ditarik dari sini, nanti kursi tengahnya dia akan langsung otomatis tidur. Kita tutup, pencet aja, dia akan tutup secara otomatis. Nah, sekarang kita kembali lagi ke depan. Nah, ini kita buka. Biasa Mercedes-Benz itu yang W205 itu suka ada banyak daun-daun kering atau kotoran tuh nyangkut masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan kalian cuci mobil, minta tolong sama orangnya, tolong dong ini daun-daunnya tolong dibersihin juga sekalian. Dan meskipun dia akinya di belakang, kalau kita mau ngejumper itu dari sini, langsung dikasih tempatnya buat ngejumper. Nah, mesinnya ini 2000 cc, jadi mulai dari C200 sampai C300 itu mesinnya sama semua. Jadi meskipun engine-nya sama, output power itu beda-beda. Kayak misalkan C200 itu 184 horsepower. Yang C300 itu ada di 254 horsepower, dan yang C2,5 itu di sekitar 220-an. Gue lupa tepatnya berapa. Jadi beda di output power tapi semuanya sama. Penyakitnya apa aja? Biasanya mobil-mobil modern yang pakai turbo, apalagi Eropa, itu pipingnya dari plastik. Jadi biasanya pipingnya itu suka pada pecah. Nah, cuma itu kalau misalkan pipingnya pecah tetap masih bisa jalan. Cuma nggak ada tenaganya jadi ngempos. Udah, habis itu apa? Electric fan juga masih dicek karena namanya umur ya. Mobil hampir 10 tahun dan cairan-cairan di dalam mobil itu juga mesti dicek. Tapi so far ini mobil cukup awet untuk sebuah Mercedes-Benz. Dan ya mobilnya banyak dipakai buat taksi juga kalau di Eropa sana ya. Jadi kalau untuk badak-badakan sih harusnya badak. Transmisinya juga cukup badak. Dan lihat dong ini radiatornya itu gede banget loh untuk mobil seukuran begini ya. Dia juga udah pakai hidrolik kanan kiri. Nah di atas itu dia ada 2 buah kamera sensor ya. Ada di kiri sama di kanan, tapi cuma buat ngingetin pre-collision aja. Jadi sebelum ketabrakan tuh ada warningnya doang. Kalau misalkan kalian pengen nambahin adaptive cruise control, lane keeping assist, itu bisa karena udah banyak yang bawa beberapa partnya. Kayak misalkan logo Mercedes-Benz-nya ini diganti radar, di setirnya diganti sama tombol yang ada adaptive cruise controlnya, itu udah banyak yang bisa. Jadi kalau misalkan kalian merasa, wah kurang fitur ya, tambahin aja. Cuma harganya ya nggak bakalan murah. Mercedes-Benz dimodifikasi. Jepangan aja dimodifikasi mahal, apalagi ini, ya kan? Lampunya, untuk yang C300 udah yang paling bagus. C200 sama C180 lampunya nggak kayak gini. Ini versi yang bisa naik turun kiri kanan. Nah, ini dia lampunya. Dan di bagian bawah sini dia nggak ada fog lamp ya. Sampai ke belakang. Gue suka krum-krumnya ini rasanya mewah sekali. Krumnya bukan sembarang krum ya, kayak krumnya Kia Hyundai sebenarnya, tapi sebenarnya Kia Hyundai yang ngikutin krumnya begini, bagus. Dan bangku belakangnya, kalau kalian mau pakai supir, C-Class ini juga gede. W204 aja menurut gue udah lumayan gede, ini lebih gede lagi dan kursinya juga tergolong nyaman, empuk. Awal-awal mungkin nyobain kursinya Mercedes itu rasanya agak kurang, tapi setelah lama dipakai, kita cruising, jalan jauh pakai Mercedes-Benz, waduh enak banget. Jadi kalau misalkan kalian punya budget, daripada beli CLA, mendingan langsung C-Class kalian. CLA ke C-Class itu jauh sekali. Dan mobil mewah seperti biasa, lihat karet-karetnya, dilapis bludru di bagian sini, ada karet lagi ya. Insulationnya juga juara. Mobil ini lebih kedap dibandingkan dengan BMW F30. Tapi BMW F30 itu lebih bertenaga dan handlingnya lebih enak dibandingkan dengan mobil ini. Masuk ke dalam interior, mungkin kalian udah ngerasa mobil ini agak sedikit ketinggalan karena layarnya kecil di bagian sini. Yang faceliftnya layarnya udah lebar dan touchscreen-nya juga tampilannya itu lebih bagus, lebih gampang dipakai. Dan speedometernya juga belum pakai full digital. Yang facelift itu sudah. Tapi sekali lagi,
dia bisa kita upgrade. Jadi kalau misalkan kalian ngerasain kecilan, kalian cari aja di Tokopedia gitu ya. Ada yang jual versi gedenya ya, dan itu tinggal plug and play. Atau langsung aja ke yang spesialis aja. Dan untuk yang C250 sama C300 dia punya sunroof panjang sampai ke belakang panoramik, tapi di bagian sininya nih ada tiang garisnya. Terus desain interiornya ini gua suka banget. Jadi Mercedes-Benz itu dia bisa memadukan klasik dan modern dalam satu sentuhan yang menurut gua sempurna sih. Jadi kita lihat nih, ini ya kayu-kayunya, ini kayunya tuh kayak kayu lapis real tipis ditempel. Jadi pas dipegang itu kayak kayu beneran ya, dan nggak dibikin glossy, dibikin feelnya kayu bener dipegang sampai ke bagian sininya ya. Dan kalau udah biasa naik Mercedes-Benz, kita akan males ngatur kursi di sini nih, karena paling bener kalau kita mau ngatur kursi itu ditaruh di pintu. Karena kalau ditaruh di pintu itu kita bisa ngelihat tampilannya seperti apa, tombol memory seatnya bisa kita lihat, nggak perlu ngeraba-ngeraba ya. Ini langsung bisa kita pencet dengan visual yang bisa kita lihat sendiri. Nice. Sama untuk kalau C300 sudah pakai speaker dari Burmester. Yang C200, C180 belum. C2,5 gue lupa udah pakai apa belum ya. Tapi kalau kalian mau beli Burmester juga, ada yang jual kitnya juga. Asli, jadi ini mobil tuh beli C180 aja, itu speaker bisa kita upgrade atau Burmester. Ada yang jual. Ya, head unit bisa di-upgrade sama yang lebih panjang, ada yang jual. Mau update adaptive cruise control juga ada yang jual. Jadi kurang lebih kayak Mitsubishi Pajero atau Toyota Fortuner yang bisa kita update atau Innova sama part-part dari Thailand atau dari Jepang gitu ya, masih bisa gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal tempat penyimpanan, sayangnya mobil-mobil kayak gini ya, baik dari BMW, Audi atau Mercedes-Benz, biasanya tempat penyimpanannya nggak terlalu pinter. Kayak misalkan di sini itu cuma segini doang gedenya ya, tapi menurut gua udah lumayan lah. Nah, di sini kita dapat door pocket yang lumayan gede. Di sini jangan berharap ada tempat penyimpanan kecuali yang pakai jaring-jaring ini. Kenapa gitu? Karena di sini ada transmisi. Dia itu kan RWD di belakang. Sama di sini ada tempat penyimpanan nggak begitu besar. Sama di sini juga ada tempat penyimpanan, tapi nggak begitu besar juga. Jadi kalau kalian berharap kayak mobil-mobil yang gede-gede tempat penyimpanannya mobil-mobil Jepang gitu ya, enggak. Ini tuh agak sedikit kurang. Nah, sama yang nyebelin dari Mercedes-Benz, AC-nya itu kadang-kadang dia suka ngambil sirkulasi dari luar, nggak dari dalam. Kita pencet ini, terus nanti nggak lama tiba-tiba dia ngambil udara dari luar gitu. Pencet lagi, ngambil lagi dari luar berapa menit. Jadi ya begitulah. Karena gue paham sih maksudnya sih. Karena kan mobil ini kan kedap ya, jadi udaranya tuh berputar doang di sini. Itu sebenarnya nggak sehat dan suka bikin ngantuk. Nah, kalau mau bagus itu harus ngambil udara dari luar. Kayak contohnya gue beberapa kali kalau keluar kota itu suka buka jendela. Kenapa? Karena biar nggak ngantuk, biar kadar oksigen di dalam mobil tuh banyak gitu. Tapi masalahnya kalau di Indonesia udara luarnya itu bau, depan ada truk lah atau apalah. Akhirnya kita tuh nggak mau pakai sirkulasi dari luar gitu, karena dari luarnya tuh selalu bau gitu kan. Ya udah begitu. Kalau di luar negeri mah pakai sirkulasi luar sih aman-aman aja sih, ke Australia, ke New Zealand gitu ya. Terus juga ini bisa diganti juga nih sama model yang baru dan bisa nyala ya. Ada juga yang jual ya. Jadi ini mobil tuh modifiable banget. Dan C300 ini juga sangat lengkap. Kayak misalkan ini kanan kiri udah elektrik semua, ada memory seatnya dan lambarnya bisa diatur dari sini. Nah, ini tilt teleskopiknya ini juga bisa kita atur secara elektrik. Dan kalau kita mau ganti driving mode bisa di sini, volume bisa dari sini ya. Dan ini ternyata belum touchscreen ya, nggak bisa kita pencet-pencet. Di sini bisa kita pencet-pencet dari sini. Kalau yang generasi setelahnya dia bisa touchscreen. Dan untuk yang CKD ya, dia nggak dilengkapi dengan auto parkingnya. Kalau yang tahun awal-awal dia masih punya auto parking. Di sini bisa kita pencet, habis itu dia langsung ada radarnya, cari tempat parkiran kosong. Udah kita bisa langsung aktivasi, lepas setir, tinggal maju mundur si transmisinya aja. Asik. Tapi kalau ini belum bisa. Jadi ya sayang sekali ya. Tapi yang 2019 ke atas itu semua model Mercedes-Benz mulai dari yang paling bawah A-Class sampai ke atas itu semuanya bisa auto parking. Yang ini sayang sekali untuk yang di CKD dikurangin fiturnya. Tapi kalian kepake nggak sih kayak gitu? Nah, untuk impresi berkendara gimana? Kita udah bahas lengkap sebenarnya di videonya AutoNet Max. Jadi kalau mau kalian lihat langsung ke sana aja. FYI, ini mobil tenaganya besar, cukup irit, tapi kalian harus isi sama Pertamax Turbo karena emang dia butuh oktan yang tinggi, mesin berturbo juga. Jadi buat teman-teman yang punya budget 300-400 juta, nggak ada salahnya ngelirik mobil ini sambil pelan-pelan ditambahin update
fitur, update head unit, upgrade audio, itu kayaknya lebih asyik dibandingkan kita upgrade mobil leather frame ya. Apalagi kalau nggak butuh-butuh banget 7-seater kan, pulang kampung bawa Mercedes-Benz tuh, wih, gokil keren. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, langsung aja share ke sosial media kalian. Bye-bye!